Halo teman-teman Mugiwara. Perkenalkan, ini channel kedua dari Sukepips, yaitu Sukepips, yang khusus membahas mengenai karakter atau hal menarik apa yang berada di karakter di One Piece. Ya, benar sekali. Di channel kedua ini saya akan membahas One Piece, dimana di video pertama kali ini saya akan membahas karakter utama dari serial anime One Piece. Yap, benar sekali, dia adalah Monkey D. Luffy. Di channel ini saya khususkan sekali lagi untuk membahas anime One Piece, tidak untuk anime lainnya. Dan di channel ini saya akan membahas fakta-fakta dari karakter-karakter di anime One Piece yang jarang sekali channel lain membahasnya, bukan? Ya, di channel Sukepips ini kali ini saya akan membahas fakta menarik dari Monkey D. Luffy, sang kapten topi jerami di One Piece, atau sering kali disebut dengan Mugiwara no Luffy. Siapa di sini yang tidak kenal dengan Luffy? Meskipun kamu tidak pernah menonton atau membaca serial One Piece, pasti kalian pernah melihat karakter ini, bukan? Mendengar namanya atau melihat logo topi jerami, pasti salah satu dari itu kalian pernah melihat atau mendengarnya. Dan berikut ini fakta menarik apa sajakah yang berada di Luffy. Oke. Dan di fakta menarik yang pertama, yaitu informasi dasar dulu. Luffy adalah pemuda berusia 19 tahun. Saat kecil dia ditinggal di wilayah kerajaan Goa Ice Blue. Luffy adalah anak dari Monkey the Dragon dan cucu dari Monkey the Crab. Ibunya belum diketahui. Terinspirasi oleh Shanks, Luffy kemudian mencoba menjelajahi lautan. Dia juga adalah pemakan buah iblis Paramecia, yaitu Gomu Gomu Numui, yang membuat dia menjadi manusia karet. Dan sedikit tambahan, pemakan buah iblis ini mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan, di mana kelebihannya dia mampu menggunakan kemampuan yang unik dalam bertarung, dan kekurangannya dia tidak bisa berenang seumur hidup, yang dimana Luffy tidak bisa berenang untuk seumur hidupnya. Dan lanjut, fakta menarik berikutnya, yaitu orang dengan tinggi tubuh normal di dunia yang penuh makhluk jengkung. Makhluk jengkung di sini adalah makhluk yang lebih besar dari manusia. Luffy itu sebenarnya tingginya normal jika dia hidup di dunia kita yang asli. Namun di dunia One Piece dia termasuk pendek. Dia memiliki tinggi 172 cm sebelum time skip dan 174 cm sesudah time skip. Jika Luffy ada di Indonesia, dia termasuk orang yang tinggi badannya normal sih. Masalahnya adalah di dunia One Piece berbeda. Bahkan banyak manusia yang bukan golongan raksasa tapi tetap jangkung sekali. Sebagai pembanding, buah hancock memiliki tinggi 191 cm. Kelihatannya sih sangat tinggi, hampir 2 meter cuy si buah hancock. Lanjut, fakta menarik berikutnya, yaitu memiliki imunitas pada racun. Setelah bertarung melawan Magellan dan dia selamat, Luffy mendapatkan satu keuntungan yang sangat hebat. Digempur banyak racun ternyata membuat antibodi dalam tubuhnya meningkat, dan justru dia jadi tahan racun. Tapi patut diingat, Luffy tidak kebal semua jenis racun. Dia hampir mati di awal Whole Cake Island karena memakan ikan berbahaya, yaitu ikan beracun yang diselamatkan oleh Reiju, yaitu kakak dari Vinsmoke Sanji atau si Sanji Koki di kapalnya. Lanjut, fakta menarik berikutnya, yaitu namanya diberikan karena cocok saja, tapi ternyata punya makna. Biasanya seorang kreator menciptakan nama tokoh utama mereka karena memiliki arti atau makna. Namun agak berbeda dengan Luffy.
Oda Sensei mengatakan bahwa pemberian nama Luffy didasari hanya karena cocok saja dan tidak ada makna spesial lainnya. Namun di kemudian hari Oda menemukan fakta bahwa kata Luffy atau Luffy adalah salah satu bahasa di dunia pelautan. Karena itu Oda merasa ada kebetulan yang baik di sini. Berbeda dengan karakter lain, seperti saya ambil contoh si Naruto, di mana Naruto terinspirasi dari Naruto, yaitu bahan dari ramen, di mana Naruto sangat suka ramen. Oke. Lanjut, fakta menarik berikutnya yaitu suka daging, tidak suka cherry. Seperti kebanyakan orang lain, Luffy memiliki makanan yang sangat-sangat ia sukai. Di sisi lain, ada juga makanan yang sangat ia tidak sukai. Kemungkinan kalian sudah tahu. Namun Luffy sangat menyukai daging. Dia suka dengan segala jenis daging. Bahkan jika kelaparan, dia bisa makan daging mentah yang tidak dimasak. Tentu saja kesukaannya adalah daging yang dimasak oleh Sanji. Bagaimana dengan makanan yang tidak ia sukai? Fakta Luffy mengatakan bahwa makanan yang tidak ia sukai adalah kue cherry. Dia sendiri tidak mengetahui alasannya tidak menyukai kue cherry. Ngomong-ngomong, cherry itu justru favoritnya Marcel the Teach, salah satu dari si Chibukai yang kali ini adalah dipecat. Lanjut, fakta menarik berikutnya yaitu tidak suka mandi. Luffy itu ternyata jorok dan terungkap di dalam kolom SBS. Apa itu? Ternyata sama seperti Zoro dan Brook, Luffy itu hanya mandi 1 minggu sekali saja loh. Ternyata wow, sungguh fakta yang menarik. Dan lanjut, fakta menarik berikutnya, jam tidurnya kurang dari 8 jam. Luffy bukan orang pemalas, karena itu jam tidurnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Lagi-lagi diungkapkan oleh Oda Sensei di dalam kolom SBS. Luffy ternyata hanya tidur 5 jam sehari. Wow. Meskipun begitu, zona waktu di One Piece masih belum diketahui pasti. Jadi entah 5 jam itu terbilang cepat atau sedikit seperti di dunia kita. Ada momen dimana Luffy tertidur panjang, kadang sampai beberapa hari, tapi itu biasanya karena dia luka-luka dalam pertempuran. Dan lanjut ke fakta berikutnya yaitu prioritas hidup Luffy. Oda mengungkapkan bahwa pola pemikiran Luffy cukup unik untuk prioritas hidup yang terpenting. Dia memikirkan daging, raja bajak laut, dan nakama. Jika Sanji menggunakan masak 2 kali, Luffy menggunakan daging 4 kali, lalu baru diikuti oleh raja laut, raja bajak laut, dan nakama. Aneh emang si Luffy ini, tapi karakter yang sangat unik. Seperti halnya mirip sekali sifatnya ini dengan Naruto. Namun berbeda, di Naruto petualangan dimulai dari ninja, dan ini petualangan dimulai dari bajak laut. Oke, lanjut. Fakta menarik yang berikutnya yaitu nilai buronan Luffy 1,5 miliar belly. Kebanyakan dari kalian mungkin sudah banyak yang tahu bahwa buronan Luffy sekarang meningkat sangat pesat. Untuk kamu yang lupa, saat ini harga buronan Luffy setelah alur cerita Whole Cake Island adalah berapa ini? 1,5 miliar belly. Itu sempat jadi nilai bounty tertinggi yang diketahui, karena angka itu melampaui komandan Yonko seperti Katakuri. Baru setelah para Yonko, Roger, dan Whitebird terungkap, kita tahu kalau masih ada yang nilai buronannya lebih tinggi dari Luffy. Mulai dari Teach yang memiliki 2 miliar lebih sampai Goldie Roger yang 5 miliar lebih. Dan kemungkinan itu bisa naik lagi bounty si Luffy setelah arc Wano berakhir. Dan lanjut, fakta menarik yang selanjutnya adalah deretan transformasi Luffy. Luffy bisa mencapai semacam wujud transformasi. Ia memiliki Gear 2, di mana Luffy mempercepat aliran darah. Ini membuat kecepatan Luffy meningkat. Lalu ia punya Gear 3, di mana Luffy meniup tulangnya
Awalnya serangan Gear Tail lambat namun sangat kuat. Kemudian ada Gear 4 di mana transformasi Luffy diperkuat dengan Bosozoku Haki. Gear 4 pun punya wujud lain, yakni Bone Man, Snake Man, dan Haki. Gear 4 pun punya wujud lain, yakni Bone Man, Snake Man, dan Tank Man. Bone Man adalah wujud yang stabil. Tank Man sejauh ini wujud darurat yang bisa tercipta hanya karena Luffy kebetulan sudah makan banyak sebelum berubah. Sementara itu, Snake Man adalah wujud yang memungkinkan Luffy menyerang dari berbagai arah dengan cepat. Namun pertahanannya lebih lemah daripada Bone Man. Di sini maaf karena saya kurang bisa ngomong dalam bahasa Inggris, oke? Jadi bila ada kesalahan mohon maaf. Lanjut, hal menarik yang berikutnya yaitu disebut Morgan sebagai Yonko kelima. Morgan menuliskan kalau Luffy pantas disebut sebagai Yonko kelima. Meski begitu, posisi Luffy ini belum diakui oleh pihak seperti Angkatan Laut dan Yonko lain. Big Mom dan Kaido bahkan tampaknya masih meremehkan dia. Bagi yang belum tahu Yonko itu adalah kaisar laut di mana nilai buronannya adalah nilai yang tertinggi, di mana bounty itu yang bisa menentukan Yonko itu atau bukan, dimana Luffy tadi bounty-nya sudah mencapai 1,5 miliar belly, dan mungkinkah bisa meningkat lagi? Tidak bisa boy. Lanjut ke fakta menarik berikutnya yaitu salah satu penguasa 3 jenis haki. Luffy masuk daftar pendek karakter One Piece yang bisa 3 jenis haki. Luffy ini bahkan menonjol karena kita melihat gimana dia mengembangkan Ken Bosozoku dan Busozoku dan Hasoku hakinya. Dari tadinya hanya lepas saat emosinya bergejolak, kini Luffy bisa melepas Hasoku haki saat dibutuhkan. Luffy bisa memprediksi serangan dengan Ken Bosozoku haki. Bahkan setelah ia melawan Katakuri, kemampuan prediksi serangan Luffy tampak meningkat lebih jauh lagi. Ia dapat menghindari serangan Urishima si Pesuma dan kemudian membantu kakek Hyo saat mereka melawan anak buah Queen. Dibantu kakek Hyo, Luffy juga mulai mendalami lagi Bosozoku haki. Terakhir terlihat Luffy sudah bisa menghancurkan batang pohon meskipun pukulannya tak sampai menyentuh pohon itu. Dan itulah beberapa fakta dari Monkey D. Luffy, kapten dari kelompok bajak laut topi jerami. Dan untuk nextnya kita akan membahas Sanji dan Zoro, namun di video berpisah. Oke. Orewa Kaizo ni Naru Haki Gear 4